على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Alfiyah Ibnu Malik dengan Syarah Ibnu Aqil rahimahullah ta'ala. Setelah lewat dalam pembahasan mubtada dan khobar tentang definisi sebab kenapa mubtada marfu, demikian juga khobar marfu. Kemudian juga disebutkan bahwa mubtada bahwa khobar itu ada dua, yang berupa apa? Pertama, khobar mufrad dan ghair mufrad, ini berupa jumlah. Kemudian juga disebutkan yang dia itu berupa jumlah yang mengandung makna, demikian juga semisalnya. Kemudian mufrad bisa berupa jamid ataupun bisa berupa mustaq. Telah lewat. Sekarang masih di dalam pembahasan khobar yang dia itu berupa mufrad. Qala Ibnu Malik rahimahullah ta'ala, wa brizanhu mutlaqan haitsu tala ma laysa ma'nahu lahu muhassala. Disebutkan di sini oleh beliau wa brizanhu, yani ditampakkan, non taukid di sini ya. Dan ditampakkan dhamirnya itu secara mutlak haitsu tala, yani yang disebutkan setelahnya. Mali samanahu lahu muhassala, yang dia itu bukan maknanya. Sebutkan ini yang dia itu nanti disebutkan di sini man huwa lahu. Ya, itu ada disebutkan. Ya, ini kesimpulannya bahwa ditampakkan secara mutlak di situ dhamir huwa. Nah, misalnya seperti itu. Sama saja dia itu aman dari kerancuan atau tidak aman dari kerancuan. Nanti ada disebutkan. Qala Ibnu Aqil rahimahullah ta'ala, idza jara al-khabar al-mustaq, apabila khabar yang dia itu berupa mustaq, ini diambil dari kalimat yang lain, dari kata yang lain. Ini pembahasan khabar. Khabar yang dia itu apa? Berupa mufrad, bukan berupa jumlah. Terbagi dua kan? Dia bisa berupa jamid, bisa berupa mustaq. Sekarang pembahasan yang mustaq itu. Apabila khabarnya itu adalah khabar yang dia itu mustaq, ya kan? Alaman huwa lahu, yang dia itu atas yang dia itu miliknya, seperti Zaidun qaimun, ya itu. Contoh Zaidun qaimun, khabarnya mana? Qaimun. Qaimun ini dia bisa ditampakkan dhamir yang ada dalam qaimun, yaitu huwa itu. Ya, maka di sini makna man huwa lahu, yang dia itu memilikinya. Istatara dhamir fihi, maka dhamir itu disebutkan di dalamnya. Ya, dhamirnya disebutkan di dalamnya. Contohnya, nahu Zaidun qaimun. Zaid qaimun, berdiri. Maka di situ ada dhamir, yaitu huwa, ai huwa. Maka seperti ini apa? Disembunyikan dhamir di dalamnya itu. Kalau ataita ba'dal mustaq bi huwa, kalau kita datangkan setelah mustaq itu, yaitu qaimunnya itu disebutkan huwanya, ya. Wa nahwu, atau yang semisalnya, ya. Wa nahwu, atau yang semisalnya. Wa abrastahu, dan kau tampakkan. Nih kalau kita tampakkan, kita datangkan di sini tampakkan fakulta Zaidun qaimun huwa, Zaidun qaimun huwa. Ini huwanya ini adalah dhamir. Ya, dia dhamir ini yang terkandung dalam qaimun itu. Ya, akan disebutkan nanti huwanya itu sebagai apa, nanti disebutkan. Maka di sini kalau kita datangkan dhamirnya ini, faqad jawaza sibawayh fihi wajhaini, maka sibawayh membolehkan di dalamnya permasalahan ini dua sisi. Sebagai apa dia huwanya itu? Zaidun qaimun huwa. Ahaduhuma, yang pertama, ayakuna huwa ta'kidan lidhamir. Yani dhamirnya, jadi huwanya itu sebagai penguat dari dhamir yang terkandung dalam qaimun itu. Al-mustatir fi qaim, yang terkandung dalam qaim itu. Jadi Zaidun qaimun huwa apa? Taukid, sudah selesai. Kan gitu. Ini yang pertama. Wasani, yang kedua, jadi boleh ditambahkan, menurut Sibawayh boleh ditambahkan sebagai taukid. Atau yang kedua, wasani sebagai ayakuna fa'ilan, sebagai fa'il, pelaku dari bi qaim, dari qaim. Kita ketahui bahwa di situ ada
isim fa'il, isim maf'ul, itu bisa beramal seperti fi'il kan demikian. Berarti di sini sebagai fa'ilnya. Jadi huwanya sebagai fa'il. Fa'ilan biqa'in. Hadza idza jara ala man walahu. Ini apabila dia itu berjalan atas yang dia itu miliknya. Kan Zaidun qa'imun huwa. Jadi dia sendiri. Karena nanti ada yang dia itu bukan milik dia itu. Fa in jara ala ghairi man walahu. Kalau dia itu berjalan atas yang selain milik dia itu, wa wal murad bi hadzal bait, itu maksud dari bait yang kita sebutkan karena maknanya mutlakon. Sama saja dia itu yakni aman dari kemungkinan ataupun yang tidak aman. Ya, ini makna yang dia itu yang selain milik dia. Ya. Wajib ibrazu dhamir, maka wajib ditambahkan dhamir itu. Dhamirnya wajib ditambahkan. Ya. Jadi kalau dia itu bukan diri dia sendiri, nanti akan disebutkan contoh yang lebih jelas, maka wajib ditambahkan. Ya. Sawan umina labs aw lam yu'man, sama saja dia itu aman dari kerancuan atau tidak aman. Famisalu ma umina fihi labs, contoh yang dia itu aman dari kerancuan, Zaidun hindun daribuha huwa. Nah ini. Zaidun hindun daribuha huwa. Khabarnya mana kira-kira? Jadi Zaidun itu? Ya. Hindun daribuha huwa, kan itu. Hindun sendiri sebagai khabar dari Zaidun. Hindun daribuha huwa itu sendiri apa? Dia kalimat. Yang susunannya ada susunan mubtada dan khabar. Hindun yang mubtada, ya, mubtada yang kedua, daribuha huwa itu khabar dari Hindun, kan itu. Jadi Zaid, ya Zaid adalah Hindun, yang memukul Hindun itu adalah huwa, ini Zaid itu sendiri, kan itu. Masyaallah. Kalau seperti itu. Ya, jadi di sini tidak ada apa? Kerancuan. Karena jelas huwanya kembali kemana? Zaid, jelas. Ya kan itu. Karena domirnya kelihatan Hindunnya perempuan. Sekarang wa misalu malam yu'man fihi labsu. Dan contoh yang dia itu tidak aman dari kerancuan. Ini masih dalam contoh apa? Yang dia itu ghairu man walahu. Bukan dari dia itu sendiri. Karena kalimatnya kalimat sendiri. Ya, sekarang contoh yang dia itu tidak aman dari kerancuan. Laula domir, kalau tidak ada domir niscaya akan terjadi kerancuan. Zaidun amrun daribu huwa. Nah, seperti ini apa? Ada kerancuan. Ya, tidak aman dari kerancuan. Ya. Tetapi karena ada domir huwa kembali ke Zaid, gitu loh maksudnya. Maka di sini fayajibu ibrazu domir fil maudhi'aini indal basriyin. Maka menurut basriyin maka wajib ditambahkan domir di kedua keadaan ini. Itu. Huwanya wajib ditambahkan. Wa hadza ma'na qauluhu, inilah makna ucapan Ibnu Malik ini. Wa brizanhu mutlaqan. Ini tambahkanlah secara mutlak domirnya itu. Domirnya itu ya di keadaan yang man huwa, ya di keadaan yang ghairu man huwa lahu, di keadaan ya yang ghairu man huwa lahu, wajib ditambahkan. Sama saja dia itu rancu atau tidak rancu wajib ditambahkan. Ai sawa'un umina labsu aw lam yu'man, sama saja dia itu aman dari kerancuan atau tidak aman dari kerancuan. Ini untuk apa? Untuk ghairu man huwa lahu. Nah, itu. Kalau yang dia itu man huwa lahu ya Zaidun qaimun huwa, itu aja kan itu. Wa amal kufiyun, adapun kufiyun, maka di sini menunjukkan bahwa Ibnu Malik dia madhabnya adalah seperti madhab yang terakhir tadi disebutkan. Wa amal kufiyun, adapun kufiyun, faqalu mereka mengatakan in umina labsu jasal amron, apabila aman dari kerancuan boleh dua sisi. Kal misal awal seperti contoh yang pertama tadi, ya. Jadi seperti Zaidun hindun daribuha huwa. Nah, itu boleh. Boleh tambahkan huwa atau tidak ditambahkan. Ya. Jadi jasa amron boleh. Seperti yang pertama. Wa Zaidun hindun daribuha huwa. Nah, fa in syi'ta ataita bi huwa. Boleh kamu katakan datangkan dengan huwa itu. Wa in syi'ta lam ta'ti bih. Tidak datangkan. Karena apa? Karena jelas huwanya itu kembali ke Zaid. Wa in khifal labs, apabila takut terjadi kerancuan wajibal ibras kal misal lisani. Ya, apabila ada kerancuan, ya takut kerancuan maka wajib ditambahkan seperti contoh yang kedua. Nah, gitu. Fa inna kalau lam ta'ti bi dhamir, karena kalau engkau tidak datangkan dengan dhamir fakul engkau katakan Zaidun amrun daribuhu. Nah, ini Zaid amr memukulnya, ya. Lahtamala ayyakuna fa'il. Ya, ada kemungkinan bahwa fa'ilnya itu adalah ya, fa'ilu dzarbi, pelaku dari pemukul itu Zaidan. Wa yakuna amron, bisa Zaid bisa Amr, kan gitu. Berbeda dengan contoh yang pertama tadi. Karena apa? Hindun jelas perempuan kan itu.
Falamma ataita bidomir, ketika kau datangkan domir, fakulta Zaidun amrun daribuhu huwa. Nah, jelas bahwa huwa itu kembali ke Zaid. Ta'ayyana yakuna Zaidun huwal fa'il. Nah, jelas bahwa Zaid lah itu yang pelaku. Waqtar musannif fi hadzal kitab madhhab al-Basriyin, telah lewat ya. Penulis ini Ibnu Malik memilih di kitab ini dengan madhabnya Basriyin secara mutlak, aman atau tidak aman ditambahkan. Wa li hadza qala ya. Oleh karena itu boleh mengatakan wa brizanhu mutlaqan. Tampakkanlah secara mutlak. Dia yakni sawan khifa labs aw lam yakhaf. Ini sama saja takut dari ya ditakutkan di situ kerancuan atau tidak ditakutkan. Wa ikhtara fi ghairi hadzal kitab, tetapi ya Ibnu Malik memilih di selain buku ini madhabal kufiyin, madhabnya kufiyin. Ada buku-buku yang lain dalam masalah lugah, belum kita masuk dalamnya ya. Wa qad warada sima bi madhabihim, dan telah tersebutkan secara simak pendengaran madhab mereka ini, madhab orang-orang Kufi ini. Ya, seperti itu. Fa min hadza qaulu syair, di antara ucapan syair, qaumi dzurul majdi banuha wa qad alimat bi kunhi dzalika adnanun wa qahtanu. Ya, yaitu di sini bukan oleh Ibnu Aqil at-taqdir banuha hum. Ya, humnya dihapuskan. Ya, jadi qaumi kaumku dzurul majdi. Dzura itu dari dzurwah. Kaumku itu sebagai mubtada dia. Khabarnya mana? Dzurul majdi banuha hum. Nah, itu humnya yang dihapus. Jadi kaumku ya memiliki kemuliaan banuha. Banuha disebutkan banu itu anak-anak. Jamak muannats salim. Anak-anaknya ya jamak mudzakkar salim. Anak-anaknya ya hum mereka gitu. Ya pokoknya di sini dihapuskan humnya itu. Ya. Waqad alimat bikunhi, dan telah mengetahui. Bikunhi sebutkan kullu syai', ya segala sesuatu. Ya, telah mengetahui dengan segala sesuatu. Dzalika yang demikian itu adnan wa qahtan, adnan dan qahtan. Ya, syaitnya tadi. At-taqdir banuha hum, dihapuskan humnya itu. Jadi dzurul majdi ya itu disebutkan sebagai mubtada. Banuha hum sebagai khabar yang kedua dari dzurul majdi. Kalimat dzurul majdi banuha hum itu adalah khabar dari qaumi, kan itu. Maka di sini disebutkan at-taqdir banuha hum fa khutifat dhamir, dihapuskan dhamir li amni labs karena aman dari kerancuan. Sampai di sini subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi.